Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ilya Dalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 12 Juli 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau menghijau pada perdagangan Selasa. Indeks ditutup dengan apresiasi 0,98% atau setara 65,89 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit menyentuh level harian terendah di posisi 6.731,8 dan ke level tertinggi hariannya di 6.796,92. Indeks sektoral yang mengalami penguatan paling signifikan adalah sektor kesehatan dengan kenaikan 2,88%, diikuti sektor barang baku yang menguat 1,47%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.000,8 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 22,53 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat 8,7 triliun rupiah. Deretan saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut menopang laju gerak IHSG antara lain saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan kenaikan 0,46% dan saham PT Bank Mandiri menguat 1,93%. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan terjaga di kisaran 5% hingga 5,3% pada tahun ini. Secara rinci, untuk semester 1 ekonomi tanah air diprediksi menyentuh 5 hingga 5,2%. Adapun untuk semester 2 diperkirakan mencapai 5 hingga 5,3%. Adapun Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik terus menunjukkan kondisi yang stabil. Hal itu didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan sektor eksternal yang terjaga. Di sisi lain, bursa global terpantau beragam. Di global, para pelaku pasar masih mencerna data ekonomi Cina dan menantikan laporan inflasi utama Amerika Serikat serta laporan keuangan perusahaan. Indeks harga konsumen Cina turun untuk periode Juni, sedangkan indeks harga produsen merosot lebih dalam ke wilayah negatif. Pelemahan itu menyiratkan adanya ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut, tetapi menegaskan adanya tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Cina. Di sisi lain, indeks harga konsumen yang akan dirilis Rabu diperkirakan menunjukkan perlambatan. Pasar masih melihat adanya kemungkinan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga acuan pada rapat kebijakan bulan ini. Namun, IHK yang lemah dapat mengurangi potensi kenaikan lebih lanjut pada September. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau sepanjang perdagangan Selasa. IHSG ditutup menguat 65,88 poin. Hanya saham sektor infrastruktur yang mengalami pelemahan tipis 0,02%. Sedang 10 indeks sektoral lain kompak menguat. Sektor kesehatan memimpin dengan lonjakan 2,88%. Analis Kiwom Sekuritas Abdul Aziz Setio Wibowo mengamati penguatan IHSG turut didorong oleh saham berbobot besar seperti PT Bayan Resources yang melejit 8,26%. Kenaikan IHSG juga sejalan oleh indeks bursa di Asia. Equity Research Analis Saham Rakyat Billy Mohon menyatakan kenaikan IHSG mengikuti jejak bursa Amerika Serikat. Sentimen dari negeri pemersatu masih mewarnai pergerakan bursa saham. Billy berkata, beberapa pertemuan petinggi The Fed memberikan sinyal bahwa siklus pengetatan suku bunga acuan akan segera berakhir. Ini meniupkan sentimen positif ke bursa saham. Sentimen terhadap IHSG masih datang dari global, seperti rilis inflasi Amerika Serikat dan indeks harga produsen hari Rabu dan Kamis. Billy memprediksikan pada perdagangan hari ini, IHSG masih dapat melanjutkan penguatan hingga ke level 6.820. Senada, Research and Consulting Manager Infovesta Utama, Nicodemus Kristiantoro melihat IHSG berpeluang meneruskan kenaikan pada support 6.760 dan resisten 6.850. Katalis datang dari proyeksi konsensus terhadap inflasi Amerika Serikat yang berlanjut turun dari 4% ke 3,1% secara tahunan dan inflasi inti dari 5,3
menjadi 5% secara tahunan. Niko menganalisa secara teknikal saham PT Bank Mandiri, PT Sumber Alvaria Trijaya, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur menarik untuk time to buy. Target harga masing-masing ada di 5.400, 2.900 dan 11.850. Aziz merekomendasikan buy AMRT, BBTN dan PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia. Sedangkan Billy menjagokan saham mid caps bank, tambang, media dan retail, yakni PT Bank MNC International, PT Bumi Resources, PT Bumi Resources Mineral, PT Elang Mahkota Teknologi, PT Surya Citra Media dan juga AMRT. Beralih pada sektor komoditas, harga emas menguat ditopang oleh pelemahan dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa sore. Namun, penguatan emas dibayangi oleh kekhawatiran investor menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat yang dapat berpengaruh terhadap arah kebijakan The Fed. Pada perdagangan Selasa, pukul 3, kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus 2023 di divisi COMEX New York Exchange menguat 0,34% menjadi 1.937,50 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga terapresiasi 0,39% ke level 1.932,46 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat melemah 0,17% menjadi 101,47. Beberapa pejabat Bank Sentral Amerika Serikat pada awal pekan ini menyebutkan ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk menurunkan inflasi. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.064.000, naik Rp5.000 per gram dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga paket emas antam berada di level Rp942.000 per gram, lebih tinggi Rp5.000 per gram dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia bergerak lebih tinggi pada perdagangan Selasa sore. Kenaikan harga ini memulihkan beberapa penurunan dari perdagangan sebelumnya. Penguatan harga minyak terjadi di tengah fokus pedagang yang tertuju pada pengurangan pasokan minyak oleh Arab Saudi dan juga Rusia. Selain itu, nilai tukar dolar Amerika Serikat yang lebih lemah juga turut mengerek laju minyak. Pada perdagangan Selasa 11 Juli pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Agustus menguat 0,74% menjadi 73,53 US dollar per barel di New York Central Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman September 2023 naik 0,66% ke level 78,20 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Pemangkasan pasokan oleh eksportir minyak terbesar dunia, Arab Saudi dan juga Rusia yang dimulai per Agustus membantu mengangkat harga pasokan minyak. Selain itu, harga minyak juga mendapat katalis positif dari perkiraan stimulus lanjutan pemerintahan Cina guna mendukung ekonomi negaranya. Sementara, pejabat Bank Sentral menilai Federal Reserve perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk menurunkan inflasi. Saat ini, pedagang juga menantikan data persediaan minyak Amerika Serikat yang akan dirilis pada Selasa malam waktu setempat dari American Petroleum Institute. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah diperkirakan kembali menguat pada perdagangan Rabu. Minat investor pada surat berharga negara membuat rupiah kembali berotot. Selasa, rupiah di pasar spot menguat 0,34% dan di Gisdor naik 0,19%. Senior ekonomis KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana berkata, rupiah menguat karena indeks dolar Amerika Serikat turun. Ini karena kekhawatiran pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terbatas, sejalan dengan inflasi dan estimasi bunga The Fed yang masih tinggi. Dari domestik, hasil lelang surat utang negara mencapai 47 triliun rupiah, naik dari 2 pekan sebelumnya, yakni 35 triliun rupiah. Ini ikut memperkokoh rupiah. Fikri menilai ada beberapa data yang dapat diperhatikan seperti indeks harga konsumen Jerman. Selain itu, kemungkinan ada pernyataan pejabat The Fed yang mempengaruhi dolar Amerika Serikat. Presiden HFX International Berjangka Sutopo Widodo menilai
pasar memantau laporan indeks harga konsumen Amerika Serikat sebagai dasar Fed memutuskan bunga pada 26 Juli. Sutopo memprediksi rupiah berada di 15.100 hingga 15.200 rupiah. Fikri memproyeksikan kurs berkisar 15.040 hingga 15.240 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Seretan Dallas pamit undur diri. Sampai jumpa.